Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SMA Negeri 63 Jakarta yang beranggotakan Karissa Putri Ramadhani, Prameswari Monika Syedi, Muhammad Angga Wijaya, Rehan Holid, Naira Faiza Sausan, Saya Revi Ramadan Arnas. dan dalam video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai konsep ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya peraturan atau aturan. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Contohnya, keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2020 pasca pandemi COVID-19. 2. Teori ekonomi, teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro, lebih menitik beratkan pada perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contohnya perilaku produsen, perilaku konsumen, dan lain-lain. Ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada pembahasan perekonomian secara keseluruhan. Contohnya inflasi, pengangguran, perdagangan internasional. 3. Ekonomi terapan, menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya ekonomi koperasi dan ekonomi perbankan. apa peran ekonomi? Ekonomi merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi sehingga membutuhkan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apa manfaat mempelajari ilmu ekonomi? 1. Membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. 2. Membuat seseorang lebih mahir dalam perekonomian. 3. Mengetahui potensi serta kebijakan ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi dan motif ekonomi? Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama, motif intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri tanpa adanya dorongan ataupun pengaruh luar. Yang kedua, motif ekstrinsik ialah dorongan yang timbul dari luar dalam bentuk pengaruh lingkungan. alat pemuas kebutuhan. A. Definisi dan cara memperoleh. Alat pemuas kebutuhan adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 1. Cara memperoleh, yaitu memperoleh barangnya perlu usaha. Contoh, barang ekonomi, tempat tinggal, pakaian, makanan, barang bekas, tanah, air, udara, dan barang ilit, api, dan air. 2. Metode penggunaan. Barang produksi, barang yang digunakan untuk membuat barang yang lain. Barang konsumsi, produk jadi yang dibeli oleh pembeli orang untuk digunakan. 3. Segi hubungan dengan barang lain. Barang substitusi, barang pengganti yang bisa menggantikan dengan barang lain. Contoh, jagung yang dapat menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat. Barang komplementer,
barang yang nilai guna atau manfaatnya saling melengkapi. Contoh, TV dengan listrik, mengobrol. 4. Segi proses pembuatannya, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Form utility adalah nilai yang diciptakan suatu bisnis dengan menggabungkan komponen ataupun bahan-bahan tertentu untuk menciptakan sebuah produk. Contohnya, penggunaan bahan kayu, lem, dan peralatan lainnya. Juga tenaga tukang untuk menghasilkan sebuah produk furnitur. Nilai guna waktu atau time utility adalah perubahan manfaat barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti nilai guna tempat wisata akan menjadi lebih tinggi pada masa libur sekolah dibanding hari biasa. Nilai guna pelayanan atau service utility adalah benda-benda yang hanya akan berguna jika dibarengi dengan jasa pelayanan. Contoh, televisi dan radio. Nilai guna kepemilikan ownership utility. Kondisi di mana suatu barang menjadi berguna bagi manusia karena barang tersebut dimiliki dan tidak lagi berguna jika tidak dimiliki. Contoh, gergaji lebih berguna apabila dimiliki oleh tukang kayu daripada berada di toko. Nilai guna dasar atau elemen utility adalah manfaat yang melekat pada bahan mentah dari suatu barang. Contoh, minyak bumi memiliki nilai guna dasar sebagai sumber energi dan bahan bakar. Form utility adalah nilai yang diciptakan suatu bisnis dengan menggabungkan komponen ataupun bahan-bahan tertentu untuk menciptakan sebuah produk. Contohnya, penggunaan bahan kayu, lem, dan peralatan lainnya. Juga tenaga tukang untuk menghasilkan sebuah produk furnitur. Utilitas tempat atau place utility. Kegunaan atau nilai yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa karena ditempatkan di lokasi yang nyaman atau diinginkan oleh konsumen. Contoh, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan.